Ya pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus kali ini bersama saya Maria Asega. Pemirsa, kita tahu hari ini akan terjadi sidang lanjutan bagi dua terdakwa, yaitu adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Memang sidang lanjutan yang kemudian sempat terjadi dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin kemarin, kemudian dilanjutkan kembali pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paling tidak, agenda persidangan yaitu adalah pembuktian jaksa penuntut umum dengan cara pemeriksaan saksi-saksi. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak JPU, di mana setidaknya hari ini akan ada 10 saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Para saksi ini terdiri dari unsur mantan ajudan, petugas keamanan, hingga ART Ferdi Sambo. Dalam daftar yang kemudian kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami juga melihat ada nama ART Susi yang nampaknya akan juga diperiksa pada hari ini. Ya, ini kemarin pada hari Senin kita melihat 3 terdakwa, ada Barada Eliezer, kemudian juga Bribka Ricky Rizal, serta Kuat Makruf secara bersama-sama kita melihat memasuki ruang sidang secara bersama-sama mengenakan kemeja putih. Dan pada hari Senin kemarin memang Ricky Rizal bersama dengan Kuat Makruf berada di satu bus tahanan berwarna hijau, sementara untuk Barada E atau Richard Eliezer dengan posisi sebagai justice kolaborator ini kendaraannya dibedakan, yaitu berada di mobil tahanan berwarna hitam. Meskipun kalau kita lihat pada hari Senin kemarin pihak kuasa hukum termasuk juga LPSK sempat meminta kepada majelis hakim untuk persidangan digelar terpisah. Dan hari ini akan ada sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap 2 terdakwa, yaitu adalah Kuat Makruf dan juga Ricky Rizal. Bagaimana persiapannya hari ini dan akan dimulai pada pukul berapa? Sudah ada rekan kami Hijul Akbar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hijul, agenda sidang lanjutan akan dimulai pada pukul berapa? Selamat pagi pemirsa, sidang lanjutan perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari ini. Rencananya sidang akan digelar pada jam 10, akan dipimpin oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, dan 2 orang terdakwa yang akan disidang pada hari ini adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf. Ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya, di mana untuk agendanya hari ini merupakan pemeriksaan saksi. 10 orang saksi akan diminta datang oleh majelis hakim permintaan kepada jaksa penuntut umum, dan 10 orang saksi ini adalah mereka yang sempat memberikan keterangan saksi pada sidang Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo pada hari Selasa kemarin. Ada 3 orang ART, 2 security, 1 security komplek, 2 ajudan dan 1 supir, dan juga 1 anggota Polri yang akan diminta keterangannya pada sidang yang akan digelar pada jam 10 pagi nanti. Dan untuk persiapannya memang sejauh ini belum ada persiapan berarti yang dilakukan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara untuk pengamanan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga belum dilakukan oleh tim dari Polres Metro Jakarta Selatan, dan mereka ini pengamanan baru dilakukan di sekitar area luar Pengadilan Negeri, dan rencananya nanti sekitar jam 9 atau jam 9 lebih barulah 2 orang terdakwa didatangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberlangsungkan sidang pemeriksaan saksi pada jam 10 pagi nanti. Kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang kalau misal kita lihat tadi disampaikan memang belum ada persiapan yang berarti di sana, tapi yang sudah bisa dipastikan adalah pada hari ini akan terjadi sidang lanjutan bagi 2 terdakwa, yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf, dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada 10 saksi yang akan dihadirkan, diantaranya termasuk juga ajudan dari Ferdi Sambo dan juga beberapa ART, termasuk juga Susi, yang akan kita lihat nanti Susi hadir di persidangan hari ini bagi terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf. Nah, kita akan coba lihat dulu pemirsa apa yang terjadi dari sidang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada hari kemarin dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. ART Susi kembali menjadi sorotan pada hari kemarin, di mana kalau kita lihat Susi pada saat memasuki ruang sidang mengenakan pakaian putih dan juga kerudung hitam, langsung menghampiri 2 majikannya, melakukan pelukan dengan Putri Chandrawati dan juga
bersalaman dengan Verdi Sambo. Dan bahkan pengawal pada saat itu yang hadir di acara perayaan hari jadi terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Siap. Semua. Untuk pengawal itu kembali ke penginapan masing-masing. Kembali ke penginapan masing-masing. Jadi yang hadir pada saat itu saudara, siap, korban, siap, Ricky, betul, Eliezer, betul yang mulia, kemudian saudara Kuat, siap, ada Susi, betul yang mulia, ada terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. ya, betul. 8 orang. Siap. Cuma 8 orang saja. Siap, betul yang mulia. Atau ada yang lain tambahannya? Tidak ada yang mulia, hanya tambahan itu tamunya Bapak saja yang mulia. 8 orang. Siap. Pada saat itu ketika saudara Verdi Sambo memimpin doa atau enggak mengajak, kan ada ramah tamahnya ya kan? Betul yang mulia. Itu kan dihadiri cuman berdelapan saja termasuk mereka berdua kan? Siap. Suasana perayaan hari jadi itu bagaimana? Seperti suasana sebelumnya yang mulia, kami anggap itu suatu yang meriah. Gitu yang ya. meriah, Betul. kekeluargaan. Ya. Ada kayak saudara dengan saudara Ricky mendapat atau saudara terdakwa ini memberikan semacam hadiah atau itu pada waktu hari jadi, atau hanya kue dan itu yang dibagikan masing-masing? Siap yang mulia. Untuk malam itu hanya kue, kemudian ibu bapak motong kue sama mengirim tumpeng disuapin satu persatu yang mulia. Satu persatu. Siap. Oh, semuanya disuapin. Siap yang mulia, semuanya. Siapa disuapin. yang menyuapin? Untuk kue itu bapak yang mulia. Oh, bapak menyuapin ke para ajudan. Siap. Siapa yang pertama? Yang pertama itu kalau tidak salah Bang Riki yang mulia. Siapa? Ricky. Siap. Terus yang kedua? Terus saya lupa yang mulia. Yang pertama itu pasti senior yang mulia. Oke. Siap. Kalau urutannya saya tidak ingat. Yang ketiga? Saya tidak ingat juga. Terus saudara yang keberapa? Kalau tidak salah, saya terakhir kalau yang mulia. Atau saudara nggak disuapin? Saya disuapin yang mulia. Saudara disuapin. Siap. Itu bapak menyuapin kue. Siap. Saudara Verdi Sambo nyuapin kue. Siap. Dan Kalau saudara Putri Chandrawati? itu nasi tumpeng yang mulia. Nasi tumpeng. Siap. Terus? Sudah yang mulia semuanya. Siapa yang disuapin? Semuanya Pak, para ajudan. Semuanya. Siap. Berarti kan ada 8. Tentunya dimulai dari saudara Verdi Sambo dulu selaku suami. Siap, betul. Kemudian yang kedua? Ibu yang mulia bergantian sepertinya. Iya, siapa? Masih ingat nggak? Saya tidak ingat. Sudah tidak ingat. Siap. Oke. Artinya terdakwa mereka berdua menyuapi masing-masing ajudan dan ART yang ada di rumah. Betul yang mulia. Suasananya penuh dengan kekeluargaan. Betul. Ya. Betul. Itu. Ya, itu tadi kita melihat pemandangan yang berbeda dalam sidang hari kemarin. Kita melihat tawa seorang Putri Chandrawati pada saat hakim menanyai ajudan Daden mengenai pesta peringatan ulang tahun pernikahan dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tapi kalau misalnya kita lihat pemirsa, ada beberapa juga hal-hal yang kemudian menarik perhatian dari beberapa jalannya persidangan, termasuk juga kalau kita lihat ada salah satu yang menarik perhatian di mana jaksa penuntut umum sempat mendesak ya majelis hakim untuk menetapkan asisten rumah tangga Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Dirianto alias Kodir sebagai tersangka karena kemudian dinilai berbelit-belit dan juga mengandung kebohongan. Tadi saudara menjawab bahwa saudara disuruh Verdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim di tetangganya itu, betul kan? Iya Pak. Nah, ini jawaban saudara halaman 2, ini mana yang benar ini ya? Siap. Nomor 5 ya. Baris ke-20 ya. Majelis Hakim. Sekira pukul 17 kemudian Irjen Pol Verdi Sambo masuk ke dalam garasi. Ingat ya? Iya Pak. Ya. Saudara Romel dan saudara Yogi juga masuk ke dalam garasi belakang. Betul kan? Betul Pak. Itu saudara ingat. Kemudian Irjen Pol Verdi Sambo menyuruh saudara Yogi untuk menelepon ambulan dan menghubungi Polres Jakarta Selatan.
Iya Pak. Ya, itu Yogi ya. Yogi yang disuruhnya. Iya Pak. Nah, kemudian dalam kurung di sini buat saya dan saudara Romel juga mendengar pada saat itu. Iya Pak. Maksudnya Pak Ferdi Sambo menyuruh Yogi. Bertiga Pak. Ikan Yogi di sini saudara terangkan, bukan ikut saudara. Iya, Yogi, saya dan Romer. Iya Yogi yang kan kalau ini kan Yogi hubungin sana kan gitu dong. Bukan apa nama saudara yang disebut. Disebut juga Pak. Di sini saudara mengatakan Yogi yang dipanggil. Ini mana yang benar ini ya? Nah, kemudian ini Irjen Ferdi Sambo menyuruh saudara Yogi untuk menelepon ambulan dan menghubungi Polres Jakarta Selatan. Bukan saudara, saya katakan di sini. Bukan yang ambulan. Ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Tidak ada dikatakan Kasat Reskrim dihubungin. Di mana itu? Ini, betul ini kan keterangan saudara kan? Iya. Nah, saudara baca, bisa baca? Bisa. Baca dulu, coba. Tunjukkan di majelis hakim. Maju ke depan, saudara dilepas saja biar jelas apa. Nomor berapa itu? Ya, baris ke berapa? Nomor 5 baris ke berapa? Coba baca yang keras kamu. Saksi dengar gak? Kamu baca yang keras. Dari mana Pak? Dari sini Pak. Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui peristiwa tembak-menembak dengan korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.13 WIB. Sekira jam 16.45 WIB, saudara Ibu Putri Chandrawati tiba di Komplek Polri Duren 3 nomor 46, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama saudara Kemudian Irjen Pol Ferdi Sambo masuk ke dalam garasi. Saya, saudara Romer dan saudara Yogi juga masuk ke dalam garasi belakang. Kemudian Irjen Pol Ferdi Sambo menyuruh saudara Yogi untuk menelpon ambulan dan menghubungi Polres Jakarta Selatan. Saya dan saudara Romer juga mendengar pada saat itu. Kemudian saya keluar rumah dan melihat ada saudara Audi, sopir Pak Ridwan, sop langit di pos satpam Komplek Polri tersebut. Kemudian saya menghampirinya dan berkata, "Om, ada Pak Kasat enggak? Kalau ada panggil Pak Ya Kadip." cukup majelis. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saudara tadi ada pertanyaan yang saudara mengatakan saudara menghubungi ini kan sopir. Siap. Sopirnya siapa itu? Pak Sop langit. Ridwan. Nah, saudara kan tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu si Yogi. Itu pun untuk menghubungi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Kenapa tiba-tiba saudara ke rumahnya Kasat itu? Seingat saya diperintah Pak. Yang benar ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Ferdi Sambo Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan Kasat Reskrim, tapi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Iya, cuplikan tadi itu yang menarik pada persidangan kemarin di mana juga sempat disampaikan oleh Hakim Ketua Wahyuman Santosa mengapa kemudian ART Kodir ini sempat begitu nampak seperti orang sakit gigi pada saat ditanya oleh JPU maupun juga majelis hakim. Namun pada saat malam hari saat menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Ferdi Sambo nampak begitu lancar. Hakim kemudian menyampaikan besok kita masih ketemu, artinya hari ini Kodir akan kemudian berjumpa lagi di persidangan dengan majelis hakim dan juga sejumlah JPU. Diharapkan bisa menjawab dengan begitu lancar berbagai pertanyaan yang akan diajukan oleh JPU maupun juga majelis hakim. Baik, kita akan mengulas jalannya persidangan pada hari Senin kemarin dengan 3 terdakwa Baradae, kemudian Bribka RR dan juga Kuat Makruf, serta hubungannya dengan sidang lanjutan pemeriksaan saksi pada hari ini dengan 2 terdakwa, ada Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf bersama dengan pakar hukum pidana ada Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, nanti kita usai jeda ya Mas ya, kita ngobrol lagi Mas Heri.